Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Hadis Tarbawi akan menjelaskan materi tentang penyakit menular adalah takdir dari kehendak Allah. Selanjutnya yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh sahabati Cici, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penyakit menular menurut ahli. Nah, penyakit menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Lalu, adapun definisi penyakit menular menurut hadis, pada zaman dahulu, penyakit sering diidentikan dengan gangguan makhluk halus, yaitu bisa berupa jin atau setan, atau ia bahkan dianggap sebagai kutukan, yaitu kutukan dari Tuhan atas diri seseorang, terlebih lagi terhadap penyakit yang menular. Konon ketika seorang terkena penyakit menular, maka ia akan dikeluarkan dari komunitas masyarakat atau diasingkan. Bahkan apa saja yang berhubungan dengan orang tersebut harus dipisahkan dari orang-orang yang sehat. Asumsi semacam inilah yang mengakibatkan banyak terjangkit penyakit di beberapa negara tanpa bisa berbuat apa-apa. Kaitannya dengan penyakit menular tersebut, Islam sangat memberikan perhatian, terutama bagaimana mencari solusi yang tepat agar si pengidap tidak terisolir dari komunitasnya. Itu. Dalam beberapa hadis memang banyak dijumpai tindakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para pengidap penyakit menular tersebut. Hanya saja, dari beberapa hadis tersebut terkadang dijumpai makna yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Dalam beberapa hadis sahih, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar menghindar dari orang yang terkena penyakit menular. Misalnya yang artinya, apabila kamu mendengar ada wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya, dan apabila wabah itu terjangkit terhadap kamu, maka diamlah dan jangan kamu keluar atau melarikan diri. Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Cici yang sudah membawakan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh sahabat Desi. Saya persilahkan kepada sahabat Desi. Baik, pada moderator yang telah mempersilahkan saya, minta tolong dong slide-nya. Selanjutnya. Yang ini kan? Bukan, ini penyakit menular menurut hadis. Ya sama aja. Oh iya, ini dulu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bahwasannya menurut Ibnu Al-Khatib, seorang sarjana kedokteran dari Spanyol yang hidup pada masa abad pertengahan, sekaligus juga seseorang pengarang yang mulanya ia menyaksikan mata kepalanya bagaimana keganasan virus penyakit pes telah banyak merenggut jiwa manusia. Nah, di sebelumnya juga itu banyak penyakit ataupun virus yang mampu untuk merenggut jiwa manusia seperti halnya yang terjadi saat ini, yaitu
bahwasannya banyak sekali jiwa-jiwa manusia yang telah direnggut. Banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Tapi insya Allah dijanjikan bahwasannya orang-orang yang meninggal dunia karena penyakit ini ataupun karena virus ini itu adalah pahalanya sama seperti orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Nah, sebenarnya itu penyakit menular menurut Islam. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyakit menular dalam hadis. Nah, hadisnya itu yang artinya apabila kamu mendengar ada wabah ataupun penyakit di suatu negeri, makalah jangan kamu memasukinya. Dan apabila ataupun wabah itu berjangkit sedangkan kamu berada di dalam negeri itu, maka janganlah kamu keluar melarikan diri. Itu hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika kita mendengar ataupun suatu wilayah yang terkena COVID ataupun virus, maka kita jangan memasuki wilayah itu. Dapat dikatakan kemarin sudah dilaksanakan yaitu mengenai lockdown, agar penyakit menular itu tidak tersebar luaskan kemana-mana. Nah, jadi mungkin dari yang saya jelaskan pada intinya, penyakit menular itu bersifatnya itu ganas, virus yang bersifat ganas, virus yang bersifat sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, sebagai umat muslim ataupun sebagai orang-orang yang berada di wilayah masing-masing harus mampu memahami bagaimana caranya agar penyakit ataupun virus ini tidak menular kemana-mana, agar tidak banyak korban jiwa yang meninggal dunia gitu. Jadi penyakit menular dalam hadis pada zaman dahulu itu penyakit sering diidentikan dengan gangguan makhluk halus ataupun jin dan setan ya. Atau bahkan dianggap sebagai kutukan Tuhan atas diri seseorang, terlebih lagi terhadap penyakit menular. Nah, maka dari itu, setiap ada virus ataupun penyakit yang menular, maka kita harus menghindari penyakit itu dengan cara kita tidak memasuki wilayah ataupun menerima dari orang-orang dari wilayah yang sedang tersebar virus itu, agar tidak menular virusnya gitu. Itu suatu usaha kita, suatu usaha agar penyakit itu tidak menular kemana-mana, agar tidak banyak merenggut korban jiwa. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Desi yang telah membawakan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh sahabat Muhajir. Saya persilakan kepada sahabat Muhajir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks hadis yang mana yang bunyinya hadasani Abdullah bin Muhammad, hadasana Hisam bin Yusuf, akhbarona Ma'amaru an Juhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala sarafa wala safara wala hamata faqala arabiyu
ya Rasulullah, wama balu ibili takunu fir ramli ka'annaha diba'u fayukhalituha ba'iru ahjrabu fayuzribuha. Faqala Rasulullah SAW, paman ada awala. Menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'ad dari Juhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua penyakit menular dan tidak ada safar, kesialan di bulan Safar, dan tidak ada juga hama burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis yang mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5770. Nah, penjelasan dari hadis tersebut bahwa kata hamaja ini adalah bentuk plural dari kata hawam, yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang yang melata, membahayakan manusia. Nah, mereka tidak membahayakan karena diri mereka juga, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Nah, Jubair bin Bakar menyebutkan bahwasanya orang Arab yang pada masa jahiliyah itu mengatakan, apabila ada seseorang yang dibunuh dan belum dibalaskannya dendamnya, maka keluarlah dari kepalanya hamah, yang berarti yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya, dan seraya yang berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Nah, apabila telah dibalas dendam, ia akan pergi. Nah, jika tidak ada, maka ia tetap tinggal. Sedangkan Al-Qafad berkata, hamah adalah seorang burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya bahwa sebagai petanda kesialan. Nah, jika dihadap di rumahnya, di rumah seseorang, maka dia akan berkata, si burung hantu ini berkata bahwa celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Nah, maksud dari kalimat la hamah dalam hadis tersebut yang tadi dibacakan bahwa tidak ada petanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Nah, hadis ini juga menceritakan bahwa seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi yang mengenai tentang unta sehat yang menular, yang tertular unta lainnya yang berkudis, karena dahulu orang-orang Arab itu meyakini bahwa adanya penyakit menular yang menyebabkan penyakit kudis yang menimpa hewan-hewan atau menimpa unta sehat. Nah, ini merupakan waham jahiliyah yang mereka yakini, yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka mereka akan sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut, maka ketika orang Baduy bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, siapakah yang pertama kali yang menularkannya? Nah, ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Nah, kesimpulan dari datangnya penyakit kudis ini kepada yang menularkannya, jika jawaban dari unta lain, maka akan terjadilah rangkaian rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Nah, begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah yang Maha Mencipta dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Muhajir yang telah membawakan materi. Dan selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh sahabat Dandi. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan untuk saya menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Penyakit menular menurut Al-Quran. Ada beberapa ayat yang dapat didefinisikannya sebagai wabah atau penyakit atau pandemi. Antara lain virus sampai lintah air dan virus cacar tentunya. Nah, yang artinya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Kemudian mereka membunuh unta itu. Kemudian maka berkata Soleh, bersukarilah kamu sekalian di rumah selama 3 hari itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka tidak ada orang ajab kami selamatkan Soleh beserta orang yang beriman bersama dia dengan rahmat, dan kamu dari kehinaan dari hina itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi yang maha perkasa. Kemudian suara keras yang mengguntur menimpa orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Kemudian seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya Samud mengingkari mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran surah Al-Hud ayat 11. Quran surah Hud 11 ayat 61 sampai 68. Nah, dari secara garis besar, yaitu dalam surah Quran surat Al-Hud ini menjelaskan bahwasannya ada suatu seekor unta yang mana seekor unta betina yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai mukjizat menunjukkan suatu kebenaran untukmu. Kemudian pada unta itu janganlah, perintah Allah itu janganlah sampai kamu bunuh unta betina itu, yang pada akhirnya maka berkata Soleh itu adalah bersukaria, di mana kamu sekalian di rumah selama 3 hari. Nah, jadi perbuatan yang memang sudah dilakukan oleh seorang Soleh itu, yang mana mengakibatkan suatu bendu yang dari Allah Subhanahu wa taala atau azab yang memang telah Allah berikan, tentunya suatu peringatan di mana disuruh untuk menginap ataupun bersembunyi di rumah selama 3 hari untuk bisa memberikan suatu peringatan di mana untuk perbuatan tersebut yang telah diperlakukan atau diperbuatkan oleh seorang Soleh tersebut. Nah, kemudian menimpa orang-orang yang zalim, pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu azab atau suatu peringatan kepada kaum Samud untuk mengingkari, karena sudah mengingkari atau sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang memang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kaum Samud tentunya pada saat itu untuk menjaga betina itu yang memang datangnya dari Allah. Kemudian bahwasanya kaum Samud itu
malah membunuh seekor unta betina tersebut. Karena datanglah pada saat itu suatu ajab yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun suatu peringatan bahwasannya kezaliman kaum Samud itu pada saat mereka melakukan perbuatan jolim yang memang melarang perbuatan atau atas perlakuan yang mereka perbuat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dijadikanlah suatu penyakit ataupun sebuah virus yang dimana virus-virus itu datang. Virus-virus itu datang, kemudian Allah menurunkan suatu penyakit-penyakit atau wabah kepada kaum Samud yang mana pada saat itu telah melanggar suatu aturan-aturan yang Allah telah berikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bimuradin. Kami berikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Dandi yang telah membawakan materinya. Materi selanjutnya yang terakhir yang akan disampaikan oleh sahabat Ti Alma. Dipersilahkan. Baik, untuk pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu adanya penularan, tetapi penularan tersebut itu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah itu menyangka bahwa penyakit menular itu terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Alma yang telah menyampaikan materinya. Materi 1 sampai materi terakhir sudah selesai. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Baik, dicukupkan ya. Mohon maaf karena moderatornya sedang tidak kendala sinyal, maka saya ambil alih. Dicukupkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah mau berpartisipasi dan begitu pun mendengarkan dari pemateri-pemateri. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, apa yang telah didiskusikan itu akan menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Baik, dicukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.